Kisah perjalanan Como selama 5 tahun terakhir yang sempat terpuruk hingga level amatir, kini berubah menjadi tim yang diperhitungkan di Serie A. Proyek ini tidak lahir dari belanja besar semata, tetapi dari kombinasi visi jangka panjang, manajemen modern, dan keberanian memilih jalur yang berbeda dibanding klub-klub kaya baru lainnya. Di tengah perjalanan itu, hadir pula figur-figur muda seperti Nico Paz yang menjadi bagian penting dari evolusi taktik dan identitas tim, namun tetap berada dalam kerangka proyek-proyek besar yang lebih luas. Fondasi kebangkitan Como dimulai pada 2019 ketika klub diakuisisi Sen, perusahaan yang berafiliasi dengan grup Jarum. Dengan nilai hanya sekitar 800.000 euro, pembelian itu tampak seperti langkah kecil. Namun, justru menjadi titik balik besar. Alih-alih melakukan revolusi instan dengan membeli bintang mahal, pemilik memilih membangun pondasi dari akar. Akademi, pusat latihan, peremajaan stadion, dan stabilitas struktur internal. Keputusan ini menciptakan kesinambungan yang jarang terlihat di klub-klub kecil Italia yang biasanya terjebak dalam siklus promosi degradasi. Stadion Sinigaglia, ikon kota Como, menjadi simbol pertama perubahan tersebut. Renovasi dilakukan bukan hanya untuk memperindah fasilitas, tetapi melibatkan langsung para supporter. Identitas komunitas menjadi bagian inti dari klub ini. Manajemen menekankan hubungan segitiga kuat, pemilik, tim, dan fans sebagai 3 elemen yang harus saling menopang. Pendekatan ini menciptakan rasa kepemilikan yang membuat Como tumbuh sebagai klub dengan fondasi emosional dan finansial yang kokoh. Memasuki era Cesc Fabregas sebagai pelatih kepala, kebangkitan Como memasuki fase baru. Fabregas menanamkan gaya bermain modern yang menggabungkan ketenangan, penguasaan bola, dan efisiensi ruang. Ia bukan hanya meniru Barcelona atau Arsenal, tetapi menyesuaikan prinsip posisinya dengan kapasitas pemain yang dimilikinya. Pada musim 2024-2025, gaya ini mulai terlihat matang. Como bukan sekedar bertahan untuk bertahan hidup, tetapi berani menekan, mendominasi bola, dan mengambil resiko terukur. Musim itu, mereka finish di peringkat 10 Serie A yang merupakan pencapaian luar biasa untuk tim promosi. Kesuksesan itu membuat musim panas 2025 menjadi momen penting untuk identitas klub. Como menggelontarkan lebih dari 100 juta euro untuk memperkuat skuad, tetapi pembelian mereka tetap mengikuti prinsip yang jelas dengan melakukan pembelian pemain muda berbakat, bukan bintang senja. Nama-nama seperti Jadon Adey, Martin Boturina, dan Nico Koen membawa energi segar dan memperluas kemungkinan taktik bagi Fabregas. Disinilah peran pemain muda seperti Nico Paz masuk dalam cerita. Paz, gelandang serang yang diambil dari Real Madrid, hadir bukan sebagai jimat, tetapi sebagai bagian dari ekosistem permainan yang dibangun Fabregas. Kebebasan yang diberikan pelatih membuat Paz tumbuh menjadi penghubung antara lini tengah dan lini depan, menghadirkan kreativitas yang menopang struktur taktik tim. Meskipun bukan pusat proyek, Paz mencerminkan filosofi baru Como dengan memberi ruang bagi talenta kreatif untuk berkembang. Namun, inti cerita tetap pada bagaimana Fabregas menyatukan pemain muda, pemain berpengalaman, dan struktur organisasi klub yang membentuk sistem yang solid. Pada musim 2025-2026, Como tampil mencengangkan, hanya kalah 1 kali hingga pekan ke-13. Gaya main mereka bukan keberuntungan klub kecil, melainkan hasil perencanaan matang, lewat pola pressing kompak hingga penguasaan bola yang fungsional, bukan sekedar estetika. Pertahanan menjadi identitas baru Como, dan mereka hanya kebobolan beberapa gol dalam 13 pertandingan pertama, menjadikan mereka salah satu tim dengan lini belakang paling disiplin di liga. Di saat banyak klub baru naik promosi memilih main aman, Como justru membangun keberanian, kemenangan atas Juventus, hasil imbang melawan Napoli, dan kemenangan stabil atas tim-tim menengah memperkuat citra bahwa Como bukan lagi sekedar pendatang baru.
Mereka adalah ancaman nyata di papan atas. Momentum positif ini bukan hasil instan, tetapi gabungan dari 5 tahun kerja berlapis, pemilik yang sabar, manajemen yang disiplin, investasi terukur, identitas taktik yang jelas, dan keberanian memberi ruang bagi pemain muda. Tetapi, inti revolusi tetap ada pada rencana besar yang dimulai sejak 2019. Kini Como berada pada persimpangan penting. Mereka belum menjadi raksasa, namun sudah cukup kuat untuk mengganggu struktur lama Serie A. Jika mereka terus menjaga filosofi berkelanjutan dan mengembangkan pemain muda seperti energi proyek, Como dapat menjadi bagian dari sebuah tim yang mengejar gelar juara.